Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan syahran mubarakan wa kullu amalin salihin yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian yang tidak pernah putus-putus Allah melimpahkan kepada kita. Khususnya pada malam hari ini, salah satu nikmat yang diberikan Allah adalah dipertemukannya kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Begitu banyak karunia yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu. Antara lain salah satunya adalah dibukakannya pintu rahmat dan tentu saja turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selayaknya disambut dengan gembira oleh kita selaku kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman. Dalam sebuah ayat di dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya wahai Muhammad, dengan turunnya karunia dan rahmat Allah, hendaklah orang-orang yang beriman bergembira, karena hal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita telah menginjak kepada malam yang keempat. Dan syukur alhamdulillah masih dari itu rumah pada malam hari ini dipenuhi oleh jamaah untuk melaksanakan qiyamul lail. Mudah-mudahan hal ini merupakan satu pertanda, merupakan wujud dari implementasi kebahagiaan yang ditunjukkan oleh jamaah di dalam menyambut bulan Ramadan, terutama bagi yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mereka pasti merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, karena ladang amal sudah tentu akan menjadi bertambah dengan sholat sunat taraweh 11 rakaat. Dan bagi yang tidak terbiasa atau bisa jadi belang betok atau mungkin loba malesna dengan fadilah Ramadan, mudah-mudahan sholat tarawih ini menjadi ajang melatih diri untuk tetap bersahabat dengan masjid, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang kelak orang-orang beriman yang kelak akan mendapatkan naungan oleh Allah di hari kiamat, dan salah satunya tiada lain adalah laki-laki yang hatinya tertambat ke masjid. Hari kiamat begitu berat dan menakutkan. Oleh sebab itu betapa berharganya ketika itu naungan Allah untuk kalian, untuk kita semua. Dan tadi Allah janjikan barang siapa yang cinta masjid, yang bersahabat, yang tertambat hatinya di masjid, kelak Allah akan memberikan perlindungan, akan memberikan naungan di hari kiamat. Kemudian dengan mencintai masjid, mudah-mudahan kita menempatkan diri di masjid ketika meninggal. Jangan sampai kita tidak menjadi orang yang menempatkan diri di masjid ketika kita meninggal, karena hidup kita yang kita jalani ini pada hakikatnya adalah sedang berjalan menuju pintu kematian yang ada di hadapan kita. Salah satu hal yang cukup menggembirakan bagi saya pada malam hari ini, bahwa saya melihat di sini banyak anak-anak yang hadir ikut meramaikan salatul qiyamul lail, salat malam berjamaah ini. Dan memang bagi para orang tua, bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini merupakan momen yang terbaik untuk menggiring anak-anaknya turut menyemarakan kegiatan sholat taraweh di masjid dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Sehingga dengan semangat Ramadan ini, mudah-mudahan anak kita kelak akan menjadi orang-orang yang tertambat hatinya untuk mencintai masjid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu banyak keutamaan
Sholat tarawih berjamaah di masjid antara lain: pertama, akan mendapatkan pahala berlipat ganda, karena di samping mendapatkan ganjaran sholat berjamaah 27 kali, juga kelak akan mendapatkan pahala bagikan sholat semalaman. Sebagaimana dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Kemudian keutamaan yang lainnya, bahwa dengan sholat tarawih di masjid, maka kita yang dengan sendirinya ikut turut memakmurkan masjid yang ada. Dengan sholat tarawih selama 1 bulan, masjid akan sering dikunjungi jamaah dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya di dalam kitab fikih Imam Syafi'i dikatakan bahwa sebaik-baik sholat tarawih itu dikerjakan secara berjamaah. Dengan mengutip perkataan Ar-Fajah As-Sakfi radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Ali pernah menyuruh kami untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, dan diangkatnya seorang laki-laki sebagai imam, dan aku diangkatnya menjadi imam bagi perempuan. Dan rupanya apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Ali ini meneruskan kebiasaan pendahulunya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, di mana seorang sahabat Abdurrahman bin Auf dalam salah satu riwayatnya menjelaskan, suatu malam di bulan Ramadan, aku berjalan bersama Umar menuju masjid. Di perjalanan saya melihat manusia berpencar di sana sini. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat mengimami beberapa gelintir orang. Kemudian hal ini, kemudian Umar berkata, demi Allah, seandainya aku kumpulkan orang-orang itu untuk sholat bermakmum kepada satu imam, tentu akan lebih baik lagi. Kemudian setelah itu beliau mengumpulkan mereka untuk melaksanakan salat berjamaah, dan kemudian menyuruh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Akan tetapi dengan ragu-ragu, Ubay bin Ka'ab menjawab, sesungguhnya sholat qiyamul Ramadan berjamaah ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sebelumnya. Akan tetapi setelah Umar berkali-kali meyakinkanku dengan mengatakan, qad alimtu walakinnahu hasana, saya mengetahui, kata Umar, akan tetapi perbuatan ini baik. Setelah Umar berkata meyakinkan aku, maka aku menerimanya dengan menjadi imam salat tarawih berjamaah di Madinah. Kemudian pada malam-malam lainnya, aku kembali keluar bersama Umar. Ternyata orang-orang sudah mulai menjalankan sholat tarawih berjamaah dengan bermakmum kepada salah seorang qori mereka. Melihat kondisi demikian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, in kanat hadhihi bid'atun fa ni'matul bid'ah. Jika ini adalah perbuatan bid'ah, maka ini adalah sebaik-baik bid'ah. Begitulah kegiatan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh di masjid berawal, dan benarlah apa yang dikatakan Sayyidina Umar. Dampak positifnya dengan sholat berjamaah tarawih di masjid akan terasa sampai saat ini. Setiap malam di bulan Ramadan, setiap masjid dimanapun berada selalu dipenuhi oleh jamaah untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan hal ini ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap syiar Islam di masyarakat. Yang ketiga adalah keutamaan sholat tarawih berjamaah meningkatkan silaturahmi sesama warga. Bagi orang yang setiap hari senantiasa bersalat berjamaah di masjid, tentu satu sama lain pasti saling mengenal. Akan tetapi bagi orang yang jarang ke masjid atau kaum lamuntara biasanya kurang atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Padahal kalau salah satu saat terjadi kondisi darurat, yang pertama diminta bantuan tentu saja biasanya tetangga. Saya merasakan hal ini. Tadi saya lihat Pak Dedi hadir ya. Ketika saya baru pertama pindah ke Buanasari, saya masih ingat itu. Ketika itu saya sakit
yang perlu berangkat ke dokter. Kebetulan di rumah ketika itu anak-anak belum ada yang bisa nyetir. Kemudian tiada lain yang menolong saya ketika itu adalah Pak Dedi, Pak RT kita. Karena Pak Dedi, alhamdulillah, saudara saya Pak Dedi menolong saya mengantar ke dokter ketika itu. Begitulah pentingnya fungsi tetangga bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, karena masjid sarana efektif untuk silaturahmi, maka bersahabatlah dengan masjid yang ada di sekitar kita. Kemudian yang lainnya adalah salat tarawih berjamaah di masjid bisa menyehatkan jasmani dan rohani. Salat memiliki serangkaian gerakan badan yang sama dengan olahraga. Dengan melaksanakan salat 11 rakaat ditambah isya, ditambah salat rawatib, tubuh selayaknya sedang berolahraga, namun di dalam konteks ibadah, sehingga di samping dapat menyehatkan jasmani, sekaligus dapat meningkatkan kesehatan rohani pula. Indikasinya bisa kita rasakan ketika kita sholat mendekati rakaat-rakaat akhir, badan kita terasa panas karena bergeraknya badan kita. Bahkan bisa saja ketika rakaat-rakaat akhir terasa panas dan mungkin keluar berkeringat, di mana hal ini mudah-mudahan bisa membakar kalori kita. Hadirin rahimakumullah, dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang tidak dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh sebab itu, mari kita wujudkan kegembiraan kita dengan tetap istiqomah untuk menjalankan sholat tarawih berjamaah sampai akhir Ramadan. Apalagi di sini 10 malam terakhir, Allah telah menyediakan bonus kepada siapa saja yang beribadah di saat Lailatul Qadar, maka ibadahnya akan dihitung oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan semangat untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.